Dan urgensi ini yang seolah-olah kita bisa langsung tersolusikan, menyelesaikan semua sendiri apa-apa, tapi dampaknya tidak memberikan signifikansi yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang rahasia melipat gandakan waktu. Ya, ternyata banyak sekali orang yang sibuk bekerja, sibuk berbisnis, beraktivitas, selalu merasa kekurangan waktu. Seakan waktu 24 jam yang diberi itu kurang ya. Jadi berangkat pagi, subuh-subuh, bahkan pulang malam, namun pekerjaan tidak juga terselesaikan. Padahal ada sebuah cara bagi yang merasa kekurangan waktu, bisa kita lipat gandakannya. Artinya kita bisa memproduktivitaskan dan seluruh pekerjaan kita bisa diselesaikan dengan baik. Nah, orang yang cerdas itu adalah yang menggunakan waktu untuk melakukan banyak hal hari ini, sehingga bisa memberikan lebih banyak waktu esok hari. Nah, untuk bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan banyak hal yang nanti akan saya jelaskan supaya banyak waktu sisa di esok hari ya. Yaitu tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan faktor sekarang ya. Jadi banyak orang itu yang seolah tampak sibuk, tapi sejatinya itu tidak produktif ya. Mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu bisa salah satunya dengan mendelegasikan. Bagaimana cara melipat gandakan waktu, yaitu tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan faktor sekarang. Jadi berdasarkan sudut pandang bagaimana sesuatu akan berdampak di masa yang akan datang. Misalkan begini, ketika kita di kantor, kita membuat rencana untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Ya. Pilihannya ada dua, yaitu bisa dengan kita terjun langsung, kita memberikan pelayanan yang sangat maksimal, atau kita meluangkan waktu lebih produktif lagi, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada tim kita. Walaupun hasilnya mungkin tidak semaksimal ketika kita yang terjun langsung, tapi artinya kita bisa melipat gandakan di sana, supaya di antara seluruh tim customer service bisa memberikan pelayanan yang maksimal ya. Nah, kuncinya adalah signifikansi ya. Jika Anda hanya memasukkan opsi mendesak, jelaslah Anda akan memilih tadi opsi yang pertama ya. Kita terjun langsung memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, namun ketika kita mempertimbangkan signifikansi, maka kita akan lebih cerdas, yaitu dengan cara meluangkan sedikit waktu kita memberikan training kepada karyawan CS kita. Supaya apa? Supaya menghasilkan pasukan CS yang memberikan layanan yang sangat bagus. Jadi tidak hanya mengandalkan kita di sana. Nah, artinya dampaknya akan menjadi eksponensial, lebih banyak pelanggan menerima layanan kita dibanding kita kalau hanya turun sendiri ya. Nah, artinya ini merupakan sebuah perspektif yang berbeda, yang tidak hanya buru-buru menyelesaikan, tapi untuk jangka panjang tidak memberikan hasil yang maksimal ya. Artinya mempertimbangkan tidak hanya apa yang menjadi penting sekarang, tetapi juga apa yang menjadi penting nanti ya. Untuk itu Anda harus menahan namanya godaan tirani urgensi ya. Tirani urgensi ini yang seolah-olah kita bisa langsung tersolusikan, menyelesaikan semua sendiri apa-apa, tapi dampaknya tidak memberikan signifikansi yang besar. Teknis praktisnya sebenarnya ada 5 caranya ya. Yang pertama adalah mengeliminasi yang tidak penting. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita lihat dulu tahap pertama bisa tidak ini dieliminasi. Artinya kalau itu hanya memakan waktu kita saja, ya sebaiknya dieliminasi. Contohnya misalkan kita sibuk menonton televisi, sibuk menonton film ya. Saya kira itu tidak produktif ketika itu terus-terusan.
Kalau sesekali ya oke lah dalam rangka refreshing ya. Jadi tahap pertama kita eliminasi. Lalu tahap kedua kalau memang itu hal yang penting tidak bisa dieliminasi, masuk ke tahap berikutnya dengan mengotomatisasi. Bisa tidak kita bisa menggunakan aplikasi atau semacam website alat bantu yang bisa kita planningkan, diotomatisasi tanpa harus kita langsung mengerjakan sendiri. Tanda kutip dengan bantuan mesin robot tadi ya. Nah, kalau belum juga bisa diotomatisasi, misalkan harus kita jalankan ya, tahap ketiga memungkinkan tidak untuk didelegasi. Ya, delegasi itu adalah dengan cara melakukan pemberian delegasi kepada orang lain, ya walaupun mungkin tadi hasilnya tidak semaksimal kita jalankan sendiri, tapi itu lebih baik daripada kita jalankan semuanya. Karena kita bisa mengerjakan hal lain yang lebih penting. Lalu kalau tidak bisa juga ya tahap keempat memungkinkan tidak kalau ditunda. Nah, ditunda itu kita pilih mana yang bisa ditunda atau masuk ke tahap kelima, yaitu ya kita kerjakan dengan maksimal. Nah, itu adalah cara teknik praktis untuk melipat gandakan waktu tentang supaya kita jauh lebih produktif ya. Nah, karena memang banyak orang yang kekurangan waktu, padahal sejatinya ketika kita bisa mensolusikan hasilnya bisa maksimal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Agung Nugroho Susanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.